Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan cara instalasi Kasvos di hPanel. Seperti biasa, kita di sini akan masuk terlebih dahulu ke halaman beranda Hostinger. Di sini Hostinger menggunakan hPanel ya. Jadi kita akan masuk ke dashboardnya hPanel di domain yang sudah kita buat atau sudah kita beli. Kita cek dulu. Nah, ini untuk domainnya masih default ya, bawaan dari Hostingernya. Di bagian ini kita hanya ada dua, database sama file manager. Hanya dua pengelolaan itu saja. Kita akan masuk ke bagian file name managernya. Di bagian defaultnya akan kita rename, karena default itu tampilan yang awal kita tadi lihat ini ya teman-teman. Nah, ini karena sudah kita rename maka 403 ya. Kita akan upload untuk filenya. Di sini kita akan masukkan file si Kasvosnya. Nah, untuk filenya sudah masuk, lalu kita akan ekstrak terlebih dahulu. Sudah kita ekstrak, kita akan keluarkan, kita akan masukkan ke dalam publik untuk file-filenya ya. Di sini kita akan blok, terus kita akan pindahkan isinya ke dalam publik. Teman-teman lihat di directory yang paling bawahnya ya. Lalu kita masih di dalam tes, untuk foldernya masih ada di dalam tes. Kita masuk, nah ini sudah masuk ke dalam directory publiknya. Kita akan pindahkan di sini. Oke, ini udah masuk ke dalam directory publik si domain utamanya ya, karena ini misalnya di domain utama, maka kita akan lanjutkan saja di domain utama. Ini permintaan dari member kita ingin diinstalkan di domain utama, jadi kita buatkan. Lalu kita buat database-nya. Di sini name-nya kita buat db retail post, username-nya kita buat u_retail post. Untuk password saya generate saja. Seperti biasa saya akan copy dan saya simpan di notepad terlebih dahulu, karena akan kita gunakan nanti di koneksi.inp-nya. Nah, untuk database-nya dan username-nya sudah terbuat ya. Kita akan copy juga, masukkan ke notepad. Oke, setelah itu kita akan masuk ke phpMadAdmin-nya. Di sini kita akan import database dari Kasvos. Teman-teman tinggal masuk ke tab import. Tab import kita akan pilih dan masukkan db Kasvos. Di sini saya sudah download juga. Teman-teman jika tidak ada di situ, teman-teman tinggal masuk ke directory Kasvos. Di dalam directory Kasvos itu sudah ada nama foldernya itu db. Jadi bisa teman-teman gunakan di situ. Oke, kita close saja untuk bagian database-nya. Kita masuk ke file manager-nya. Di file manager.inp kita akan edit. Kita akan setting koneksinya terlebih dahulu. Tadi sudah kita siapkan di notepad, tinggal kita copy paste untuk passwordnya. Kita simpan di bagian db password. Lalu database-nya kita copy, lalu kita pastekan di bagian database ini. Kita ganti saja. Terus untuk usernya kita copy, lalu kita pastekan juga. Terus di sini untuk app URL-nya kita copy paste URL yang sudah kita buat tadi. Kita paste di sini. Oke, untuk settingan hanya itu dulu ya. Itu saja untuk pembagian koneksinya. Kita akan simpan. Oke, kita close. Kita akan buat file baru. Di sini kita akan buat HT access ya teman-teman, untuk bisa biar kebaca di domain kita untuk websitenya. Nah, di sini untuk HT aksesnya sudah kita tambahkan juga di dokumentasinya, jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Setelah itu jika sudah dibuat dan sudah kita save juga, kita buka domainnya. Nah, ini sudah keinstall ya teman-teman. Untuk Kasvosnya di hPanel, kita akan coba login terlebih dahulu ke bagian Kasvosnya. Nah, ini teman-teman untuk tampilan dari Kasvosnya seperti ini ya. Oke, di sini ada yang ketinggalan untuk settingnya. Kita akan masuk ke config. Di config kita masuk ke file managernya. Kita edit. Ini symlinknya harus kita setting terlebih dahulu ya, biar agar gambar-gambarnya bisa kebaca di directory kita. Nah, untuk bagian symlinknya sudah kita ganti. Oke, untuk settingan untuk di hPanel hanya itu saja tadi. Setting dari pembuatan file di file manager, lalu pembuatan database sudah, setting koneksi sudah, terus setting file system untuk symlinknya sudah juga. Oke, untuk instalasinya sudah semuanya. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat semuanya, buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.